Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bang Saur Kakak cara belajar. Biasa kawan kita ya, lagi ngerepot-repotin. Oke, di kesempatan kali ini kita akan berbagi bagaimana cara, ini sering sekali ya buat kawan-kawan. Bagaimana cara kita mengatasi mesin gerinda ketika mati tiba-tiba saat digunakan ya. Jadi mesin seperti ini sering sekali terjadi ketika digunakan. Ataupun biasanya terjadi, ini ada beberapa kendala ya. Dan jika matinya tiba-tiba itu ada beberapa faktor dan beberapa penyebab seperti halnya. Nah, kita lihat dulu ya. Biasa terjadi di bagian kontak. Ini sering sekali. Nah, seperti ini ya. Tapi ini mesinnya hidup, tapi di sini kita berbagi aja ya bangsa cara belajar di sini. Oke, buat kawan-kawan yang baru berjumpa ataupun baru menemukan channel bangsa kakak cara belajar, di komen-komen, di subscribe dan dibagikan. Oke, kita di sini langsung ataupun tanpa di-editing ya. Jadi apa yang terjadi itu yang sesungguhnya saya bagikan. Dan di sini ada 2 baut ya, tadi kita sudah lepaskan dan di sini kita akan, nah, dan perlu diingat bahwasannya, nah ini cara membukanya cukup dicongkel aja. Dan perlu diingat bahwasannya sebuah mesin itu tombol kontaknya berbeda-beda ya. Ada yang di depan sini, ada yang di belakang sini ya. Lain mesin lain lagi kontak, keberadaan kontak. Nah, salah satu penyebabnya seperti ini ya, ini biasa terjadi putus bagian sini ataupun saklar ini bisa mati ya. Itu terkadang terjadi, itu salah satunya. Ketika kita sedang enak-enak ya ataupun ketika sedang ditaruh sudah lama tidak dipakai dan tiba-tiba mati, kita cek aja bagian kabel seperti ini. Nah, ini kemarin juga sempat terjadi seperti itu ya. Alhasil kita kebingungan ketika memotong keramik. Dan penelusuran pertama kita cari kabelnya seperti ini ya. Ini biasa terjadi ada gosong, ada hitam ataupun bekas konsleting. Cari aja perlahan-perlahan. Seperti itu. Dan jika kontak ini mati, nah sebaiknya diganti ya. Ada spare part-nya di toko-toko terdekat di kota Anda seperti itu. Nah, jika kita sudah melakukan perbaikan di bagian ini karena ini tidak rusak ya, kita hanya berbagi. Nah, ini buat kawan-kawannya simak aja ya. Itu sering terjadi dan sering saya alami juga. Itu tadi bagian-bagian kalau tidak ada kabel putus ataupun kontaknya yang sudah rusak seperti itu. Telusuri aja perlahan-perlahan. Dan untuk yang penyakit yang lainnya, satu lagi nanti dulu, kencangkan dulu ya. Ini kita tidak tes unit ya, karena ini memang mesinnya udah hidup. Dan di sini kita hanya berbagi, tidak mengetes hidup. Dan di sini kemarin terjadi air blast atau arangnya ini sudah aus. Nah, buat kawan-kawan diganti aja ya kalau arangnya sudah aus. Dan di sini kalau gerinda itu adanya di luar ya sangat enak. Nah, karena ini kemarin dipakai loncat, nah seperti ini. Ini pun sebenarnya ada ya di toko material ataupun di toko-toko terdekat di kota Anda. Kalau ini sudah habis, nah ini juga sebenarnya udah habis. Dan ini menyebabkan salah satu bagaimana gerinda bisa mati tiba-tiba seperti itu. Dan untuk cara penggantiannya cukup mudah, tinggal lepas pasang. Karena kemarin kita pas pakai, ini ada yang kendor, kita sekalian lakban aja. Kita sudah menyiapkan lakban putih ya, ataupun solatip, ataupun apa namanya ya, seperti itu alatnya. Kita kencangkan dulu. Dan untuk penggantian air blast atau arang,
brushless ataupun karbon arangnya, kalau saya bilang biasa disebut karbon arang ya. Itu sangat mudah, tinggal dibuka aja seperti yang tadi saya uraikannya seperti itu. Dan di sini karena ini kemarin sempat lompat-lompat ya, ataupun mencelap, nah, kita akan melakbannya. Dan ini adalah perawatan juga. Nah, seperti itu ya. Ini bagaimana cara mengantisipasi buat kedepannya biar tidak loncat. Oke, itu beberapa antisipasi jika gerinda mati tiba-tiba ya. Ataupun mungkin juga bisa mati lampu ataupun MCB-nya turun, itu juga bisa terjadi. Tapi jarang sekali ya. Pasti kita menyadarinya kalau mati lampu ataupun MCB-nya turun. Oke, terima kasih. Berjumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan bersama Bang Selva Belajar. Mantap.